Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Rudianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara merubah struktur tabel di dalam database kita. Oke, kita langsung saja. Teman-teman akses terlebih dahulu MySQL di Command Prompt-nya. Kalau teman-teman lupa cara mengakses MySQL di Command Prompt, silakan teman-teman lihat video saya sebelumnya. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman lihat di sini bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat database dengan nama latihan 1. Lalu di dalam database latihan 1 ini kita sudah membuat tabel dengan nama karyawan. Di dalam tabel karyawan ini kita mempunyai struktur seperti ini. Strukturnya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah struktur sebuah tabel yang sudah kita buat? Caranya ada beberapa di sini. Kita bisa merubah struktur tabel ini yaitu menambahkan, mengurangi, merubah, atau menghapus. Jadi perintah yang pertama kita akan membahas tentang penambahan sebuah data file-filenya menggunakan perintah add. Yang kedua, teman-teman akan menggunakan perintah modify. Di sini digunakan untuk mengubah lebar dan jenis kolom di dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Yang ketiga, teman-teman bisa saja menghapus sebuah kolom atau menghapus sebuah indeks di sini. Di sini menggunakan perintah drop. Yang keempat, teman-teman bisa menggunakan penggantian nama kolom dengan perintah change. Yang kelima, teman-teman akan menggunakan perintah rename untuk merubah sebuah nama di dalam tabel kita atau merubah nama tabel. Lebih tepatnya merubah nama tabel. Jadi yang kelima ini adalah merubah nama tabel. Oke, kita langsung saja. Kita akan mengeksekusi perintah add di sini. Langkahnya, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Alter table karyawan. Kita panggil tabel karyawan ini. Jadi kita akan menambahkan isi dari tabel ini. Jadi di sini kan ada dua nih. Ada nomor pegawai atau nopek. Yang kedua filenya adalah nama. Kita ingin menambahkan lagi ke bawah nih. Di bawah nama ini ada beberapa file lagi. Caranya seperti ini. Kita masuk ke add, kita bahas yang ini ya teman-teman ya. Merubah struktur yang ini ya. Yang add. Kita masukkan kalimat add atau perintah add. Kita ingin menambahkan file jenis kelamin. Nah, di sini saya menggunakan char dengan range atau panjangnya 2. Not null. Karena kita ingin menambahkan file lagi di bawah jenis kelamin, kita berikan koma di sini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa nih di sini nih. Tambahkan koma di belakang null atau belakang not null. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan lagi kota. Kota ini saya menggunakan tipe data varchar dengan range atau panjangnya sekitar 25 lah. Cukup 25 saja di sini. Not null. Oke, saya tambahkan lagi. Selain kota, saya akan tambahkan kode pos. Oh iya, di sini nggak boleh pakai spasi teman-teman ya. Kalau kita menambahkan file baru,
kita tidak boleh menggunakan spasi untuk filenya. Jadi langsung saja seperti ini atau pakai underscore. Kalau saya langsung menyambung saja di sini pada post, saya menggunakan char. Menggunakan char saja, range-nya yaitu 5. Saya gunakan not 0. Satu lagi saya ingin menambahkan tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, di sini tanggal lahir saya menggunakan date. Nggak mungkin dong kalau kita tanggal lahir ini bentuknya bisa dibilang varchar atau apa deh. Tapi lebih tepatnya menggunakan date. Karena saya tidak ada lagi setelah tanggal lahir ini, cukup sampai tanggal lahir penambahannya. Saya berikan titik koma karena tidak ada penambahan lagi nih. Jadi saya enter saja. Oke, query oke. Sekarang kita lihat perbedaannya. Teman-teman masih ingat kan caranya? Describe karyawan. Oke. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Yang sebelumnya kita cuma 2, nomor pegawai dan nama. Setelah kita memasukkan perintah ini, perintah add, maka akan ada penambahan di sini sebanyak 4. Jadi totalnya ada 6 di sini. Ada 6 row, ada 6 baris di sini. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita kan sudah menambahkan field di tabel karyawan. Nah, tiba-tiba kita kepikiran di field jenis kelamin. Harusnya di sini jangan carnya 2 karena jenis kelamin ini tidak banyak nih. Kebutuhannya paling berapa karakter, cukup 1 saja di sini. Saya akan rubah seperti ini, alter. Jadi kita akan modifikasi nih. Kita masuk ke yang kedua, setelah yang pertama penambahan field, kita masuk yang kedua dengan kasus saya ingin merubah field jenis kelamin ini tipe datanya char, range-nya 2. Nah, di sini range-nya 2 untuk jenis kelamin. Saya ingin berubah 1 saja di sini. Tipe data char-nya 1, jangan 2. Oke. Sekarang alter table, kita panggil karyawan seperti ini teman-teman. Lalu kita ketikkan di sini modify gitu. Oke, ini sudah kita panggil nih field yang mana yang mau kita rubah. Nah, yang kita rubah kan ini jenis kelamin di sini. Awalnya char-nya 2, kita rubah jadi 1 saja di sini. Oke, kalau sudah kita sudah enter saja di sini. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Alter table karyawan modify jenis kelamin char 1. Yang tadinya char-nya 2 untuk tipe data char 2, fieldnya jenis kelamin, kita lihat di sini. Apakah sudah berubah? Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Field jenis kelamin urutan ketiga dengan tipe datanya char 1. Yang awalnya 2 di sini sudah berubah nih 1 nih. Karena kita tadi menggunakan perintah modify. Nah, di sini. Sekarang teman-teman sudah bisa lihat di sini perubahannya dari mulai penambahan field, lalu perubahan dari jenis kelamin ini tadi char yang awalnya 2 jadi 1 sekarang. Nah, sekarang kita lihat lagi nih dari struktur field ini. No peg. Kayaknya kurang enak kalau kita panggil no peg di sini. Nah, saya pengen rubah nih. Kalau tadi kan ini tipe data dengan range-nya kita rubah, sekarang kita rubah field-nya di sini. No peg ini kita rubah nih menjadi nomor ID deh. Lebih enaknya no ID. Lalu kita lihat di sini nih.
Ini terlalu panjang nih jenis kelamin. Field jenis kelamin ini kita singkat saja lebih enaknya. Biar lebih enak saja dibacanya kita singkat di sini. Kita akan menggunakan beberapa perintah di sini untuk merubah nopek dan jenis kelamin. Kita masuk ke change ya. Di sini. Kita akan masuk di sini change. Kita akan rubah nih si field di sini. Kita rubah saja langsung di sini, sama perintah awalnya adalah alter table karyawan. Nah, di sini. Kalau sudah, kita enter lagi. Karena kita masih punya perintah lagi nih. Karena tujuan kita merubah field nopek menjadi nomor ID. Field jenis kelamin kita rubah menjadi jengkel atau JK deh. Kita rubah sini. Kalau sudah, kita menggunakan alter table karyawan, kita gunakan perintah change ya. Yang ini teman-teman. Perintah change. Kita gunakan change di sini nopeg. Kita panggil nopeg yang ini. Kita panggil menjadi nomor ID. Integernya itu kita buat 10 saja. Kita buat 10 sama, lalu auto increment jangan sampai lupa teman-teman. Auto increment. Jadi biar nanti otomatis penomorannya. Jadi kita yang awalnya di sini nopeg, karena kita menggunakan change, kita rubah menjadi no ID. Oke, kita enter teman-teman ya. Tapi jangan lupa di sini kasih titik koma. Oke, kita lihat di sini. Benar berubah apa tidak? Describe table. Sorry. Kita lihat. Oke. Awalnya nopeg, sekarang berubah nomor ID. Nah, kita ingin rubah yang ini nih. Yang jenis kelamin ini. Kita rubah menjadi alter table karyawan. Enter lagi. Perintahnya masih sama change. Hanya saja field yang kita rubah berbeda. Jenis kelamin. Awalnya jenis kelamin. Fieldnya kita rubah menjadi jengkel. Kita menggunakan char-nya tetap 1 teman-teman ya. Karena kita tadi sudah merubahnya dari char 2 menjadi char 1. Oke, kalau sudah seperti ini, kita biasa kasih titik koma karena tidak ada perintah lagi setelah ini. Kita bikin enter. Kita cek di sini benar sudah berubah apa belum. Describe karyawan. Oke. Oke, sudah berubah teman-teman. Field yang tadinya nopeg berubah menjadi no ID. Setelah itu jenis kelamin berubah menjadi jengkel. Oke, bagaimana? Sudah sesuai dengan perubahan struktur yang kita inginkan? Nah, kalau misalkan teman-teman ingin merubah nih, satu lagi nih untuk merubahnya, kita ingin merubah tabel karyawan ini jangan tabel karyawan. Kalau tadi kan yang dirubah isinya dari isi tabel karyawan ini atau strukturnya. Nah, sekarang kita ingin merubah nama tabelnya, jangan tabel karyawan. Caranya masih sama. Kasih alter lalu table. Nah, di sini kita panggil lagi karyawan. Karyawan. Oke. Sekarang kita rename deh. Kita rename namanya menjadi
pegawai. Oke, diakhiri dengan titik koma seperti biasa. Awalnya kita memanggil tabel karyawan. Setelah itu kita rename nih tabel karyawan ini menjadi tabel pegawai. Seperti ini. Titik koma, kita enter. Oke, sudah teman-teman. Sekarang kita lihat hasilnya. Show table. Oke, yang awalnya di sini tabelnya karyawan, sekarang setelah kita rename dengan perintah rename di sini, kita buat namanya pegawai, maka ketika kita tampilkan sudah berubah, bukan karyawan lagi tapi pegawai namanya, karena kita sudah merubahnya dengan perintah rename pegawai. Jadi ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengembalikan nama tabel pegawai menjadi tabel karyawan semula lagi nih, dibalikin lagi. Nah, ini bisa menggunakan perintah seperti ini teman-teman. Rename tabel pegawai. Ini akan gini, kita kembalikan lagi nih, yang tadinya karyawan diganti pegawai dengan perintah rename. Sekarang kita pengen balikan lagi nih, dikembalikan di rename, itu seperti ini. Lalu tuh karyawan. Oke, selesai. Kita cek sini, show tables. Oke, sekarang sudah balik lagi tabelnya. Kalau di rename, dia merubah sesuai keinginan kita. Rename di sini merubah nama tabel. Kalau misalkan kita menggunakan to, berarti dibalikan lagi nih tabelnya. Tabel kebalikan to karyawan. Oke teman-teman ya, sampai di sini saja cara merubah struktur tabel di dalam database kita. Jangan lupa teman-teman like channel saya, video saya, lalu berikan komentar positif. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe. Ya. Jadi jangan lupa di subscribe nantinya channel saya ini. Oke, teman-teman, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya bagaimana cara menginput data di dalam tabel yang sudah kita buat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya.